Manfaat dan dampak negatif pengembangan AI. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Manfaat dan dampak negatif pengembangan AI memperbesar monopoli pasar tanpa batas di dalam dunia bisnis masa depan. Kecerdasan buatan atau lebih dikenal sebagai AI yang berbasis cloud dan pasar untuk algoritma akan terus berkembang dan jauh lebih pesat. Diperkirakan robot pribadi pertama telah hadir di pasaran tahun lalu. Salah satu negara yang berhasil mengembangkan aplikasi AI dan menjadi pemimpin di bidang kecerdasan buatan adalah China. Mengapa? Perkembangan kecerdasan buatan merupakan versi modern dari perlombaan senjata, dan China akan menjadi negara yang sulit ditandingi dalam bidang ini. Jika data diibaratkan sebagai minyak baru, maka China dengan populasi terbesar di dunia dapat dikatakan memiliki sumber daya terbesar di alam semesta ini, khususnya data manusia dan teknologinya. Timur Tengah, bagian dunia yang selama ini hidup serba kaya dan tanpa kekurangan sekarang ini, kalau tidak menyadari peralihan zaman ini, akan menjadi negara termiskin di kemudian hari ketika semua sumber daya alam minyak habis terpakai di masa depan. Di awal tahun lalu, investasi pemerintah negeri tirai bambu untuk AI Science dan Technology Park sebesar 13,8 miliar yuan atau sekitar 28 triliun rupiah di lokasi sebelah barat Beijing rampung dalam 5 tahun. Diperkirakan ada 400 lebih perusahaan AI startup di sana. AI Science dan Tech Park kelas internasional. China mentargetkan di tahun 2030 menjadi pemimpin AI dunia yang menghasilkan lebih dari 1.500 miliar dolar pendapatan di sektor AI. Sampai detik ini sebanyak 700 perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, terutama di sektor seperti pengobatan, finansial, data, dan informasi atau jurnalis. Di bidang jurnalis sendiri, Giso, robot jurnalis, robot yang menulis artikel, telah banyak membantu meningkatkan keefektifan menulis, membantu reporter untuk lepas dari pekerjaan yang monoton, yang membosankan, dan beralih ke arah yang lebih kreatif. Sepertinya besok-besok Ricky juga tidak bakalan bisa bersaing menulis lagi, karena akan digantikan oleh Giso segera. Teknologi AI akan menyebabkan perubahan dan peralihan New World Order negara superpower di dunia ini. Amerika Serikat China menjadi China Amerika Serikat. Bahkan ada sebagian pakar yang berpikiran bahwa krisis eksistensial dari kecerdasan buatan adalah kekhawatiran suatu hari dapat mengakibatkan kepunahan manusia atau bencana global. Kekhawatiran ini didasarkan pada argumen bahwa manusia saat ini mendominasi spesies lainnya, karena otak manusia memiliki kemampuan spesial yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apabila AI berhasil melampaui manusia suatu hari dan menjadi cerdas yang sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan. Tetapi hal yang paling mencemaskan Ricky bukanlah siapa yang menjadi pemimpin dunia di masa depan, atau kapan manusia akan punah, melainkan masalah pengangguran domestik dan dunia, yang sangat serius dan berat. Dan bila tidak ditanggapi secara serius dan dini dengan segala kebijakan, berdasarkan perkembangan deep learning dan aplikasi fisik sekarang ini yang sangat cepat dan penerapannya dalam bidang komersial, banyak pekerja pabrik, akuntan logistik, analisa saham, QA, supir-supir, asisten pengacara, profesional radiasi, kedokteran, dan sebagainya akan lenyap dari muka bumi. Ini cuma sebagian kecil dari yang segera terjadi. Mungkin Anda akan bilang, peradaban manusia di zaman dulu juga telah berpengalaman mengatasi segala akibat perubahan teknologi dan dampak terhadap ekonomi. Seperti di abad 19 atau 20, ratusan juta petani yang berhasil berubah menjadi pekerja pabrik. Tetapi perubahan besar itu tidak secepat dengan dampak yang akan dibawa oleh AI.
Kalau dilihat dari berbagai segi hal-hal yang terjadi di Amerika Serikat, China, ataupun Uni Eropa, diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun mendatang, kecerdasan buatan bakalan menggantikan lebih dari 50% pekerjaan yang ada di Amerika Serikat maupun China. Tetapi akibat kerugian dari pengangguran ini mungkin akan tertunda sekitar 10 tahun kemudian. Karena faktor pertimbangan dari majikan atas kemampuan AI ataupun keterbatasan dari regulasi dan sebagainya. Walaupun demikian, manfaat dan dampak negatif pengembangan AI yang berakibat pengangguran akan berakibat sangat fatal dan waktunya akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Di samping itu, masalah lain yang tidak kalah mencemaskan selain pengangguran, yaitu kekayaan yang sangat besar akan jatuh dalam tangan pengusaha-pengusaha AI, sehingga menyebabkan pelebaran kesenjangan antara si kaya dan si miskin. TikTok, salah satu anak perusahaan dari ByteDance China, adalah salah satu perusahaan startup yang paling berharga di dunia ini dengan skala lebih dari 75 miliar dolar. Sedangkan kedua, Uber dari Amerika dengan nilai 72 miliar dolar, walaupun 75% pendapatan dari setiap pengangkutan penumpang masuk kantong pengemudi. Tetapi jika beberapa tahun kemudian dengan munculnya Uber self-driving car yang akan melenyapkan semua pengemudi, apakah nilai harga dari perusahaan tersebut masih akan sangat tinggi? Atau lagi, bila bank-bank dengan daya perhitungan computingnya yang sangat tinggi menggantikan semua karyawan bidang pinjaman atau loan, karena cara perhitungan computing AI jauh lebih cerdas dan cepat, tingkat defaultnya jauh lebih rendah dan tidak perlu keterlibatan manusia sama sekali. Apa yang akan terjadi? Ini bukan cuma imajinasi plot, karena perubahan besar-besaran ini akan terjadi pada jasa pengangkutan, asuransi, manufaktur, retail, dan sebagainya. Perubahan kecil ini sudah dimulai tanpa kita sadari. Satu hal yang pantas kita perhatikan, kecerdasan buatan cenderung menyebabkan winner takes all dalam industri apapun. Tentu saja kecenderungan ini akan menyebabkan peningkatan profitabilitas dan masalah konsentrasi kekayaan pada sekelompok minoritas. Hubungan erat antara deep learning dan volume data yang sangat besar akan secara otomatis membawa siklus yang sehat, yakni menciptakan produk dan perusahaan terbaik. Volume data yang banyak akan menghasilkan produk yang semakin baik. Kualitas produk semakin bagus akan menarik semakin banyak pengusaha dan pengguna. Pengguna semakin banyak akan menghasilkan data semakin banyak. Data yang lebih banyak akan sangat membantu dan meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Secara singkat, informasi data yang sangat berkecukupan bila dikombinasikan dengan gaji yang tinggi pasti akan menarik talenta terbaik untuk bergabung dengan perusahaan AI terbaik juga. Tentu saja semakin memperluas kesenjangan antara pemimpin industri dengan industri yang lamban. Kecenderungan produk phishing adalah mainstream di zaman dulu. Mungkin masih terkait dengan pembatasan geografis, wilayah dengan wilayah, negara dengan negara, sehingga bisa mencegah monopoli di suatu pasar atau dunia. Jadi, di masa mendatang, produk digital dan pelayanan jasa lewat AI akan memperbesar monopoli pasar tanpa batas. Penggunaan mobil otonom dan drone akan menurunkan biaya pengangkutan manusia secara drastis. Industri yang terdiversifikasi di berbagai perusahaan dan wilayah akan mengalami perubahan. Akibatnya, penghasilan profit akan semakin terpusat pada sekelompok orang atau perusahaan tertentu, sehingga pengangguran besar-besaran akan semakin besar, dan akibatnya bisa Anda bayangkan sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!